semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh
Shalom, saudara-saudaraku yang saya cintai dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian, renungan pagi dari PDKK Immanuel, Santo Yakobus. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa lebih dahulu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan sehat karena semua anugerah-Mu. Berkati kami pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami semua bisa merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang saya cintai, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu healthy relationship. Hubungan yang sehat. Kita di dunia ini senantiasa mempunyai hubungan dengan sesama secara horizontal, dengan Tuhan secara vertikal. Tentu saudara, andai kata hubungan ini tidak baik, tidak sehat, maka kita tidak merasakan aman, tidak merasakan nyaman di dalam lingkungan kita ini. Bahkan sukacita kita hilang, damai hilang. Ya saudara, ini kelihatannya sepele, tetapi sering tidak diperhatikan oleh orang-orang, bahwa adanya pentingnya kita membangun hubungan relasi yang sehat. Untuk itu saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi. Artinya jelas saudara, kalau kamu tidak mau orang lain berbuat demikian terhadap diri Anda tidak boleh berbuat demikian juga kepada orang lain. Itu intinya di dalam healthy communication. Untuk itu saya berikan 3 poin, saudara. Poin yang pertama adalah komunikasi yang sehat, ya, yang diambil dari Amsal 15 ayat 1. Dikatakan kalau kita berkomunikasi hendaknya jangan kasar, tapi lemah lembut. Ya, jangan kata-kata kotor, jangan pedas, ya, jangan suka menghina, bahkan menyakiti, melukai, bahkan menghina, bahkan mengutuki. Ini dilarang, saudaraku. Ini semua tidak ada sikap hormat. Yang dipentingkan di dalam komunikasi itu adalah sikap hormat. Dan yang penting lagi, tidak one way traffic, tapi two way traffic, 2 arah. Jadi tidak maunya sendiri. Kita bicara satu arah, tapi yang lainnya mau berpendapat, tidak boleh berpendapat. Itu komunikasi yang tidak sehat. Ya. Poin yang kedua adalah kejujuran, yang terambil dari Amsal 3 ayat 32. Tuhan senang sekali kalau ada orang yang jujur. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Amsal itu, Dia akan membangun hubungan yang erat dengan orang tersebut. Tetapi Dia tidak senang dengan orang yang tidak jujur. Saudara, tidak jujur sama dengan sering berdusta. Tidak jujur berarti suka bohong, suka berdusta. Nah, ada orang suka berdusta itu ada 4 poin yang saya pelajari, saudara. Satu adalah orang tersebut selalu punya pola pikir mau jalan pintas. Karena dengan jalan pintas dia bisa bohongi dan dia tidak mesti mengeluarkan tenaga maupun uang yang besar, tapi dia bisa lolos dari masalah. Yang kedua, orang yang tidak jujur itu orang yang licik, orang yang tidak tanggung jawab, orang yang tidak dewasa. Kenapa? Dia selalu mau menghindar dari masalah, tidak berani menghadapi masalah. Orang yang licik itu betul-betul tidak berani menghadapi masalah. Ya, yang ketiga adalah
Orang yang tidak jujur itu orang yang hati nuraninya mati. Kenapa saya katakan mati? Dia tidak merasakan berbuat dosa kalau dia melakukan tidak jujur. Dia tidak melakukan itu menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, tidak pernah. Tetapi sungguh-sungguh dia berjalan lancar karena merasa tidak apa-apa. Yang keempat yang saya pelajari adalah orang yang tidak jujur itu orang yang tidak bisa dipercaya. Baik suami istri tidak bisa percaya, pasti rumah tangga itu akan jatuh. Bagaimana kalau Anda jadi seorang pebisnis yang tidak bisa dipercaya dengan rekan bisnis Anda? Anda akan jatuh juga. Saudara, ini adalah sikap kebenaran yang ditekankan oleh Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 32. Yang ketiga adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu mau berkorban. Ya, mau murah hati. Coba bayangkan saudara, kalau Anda kerjasama dengan orang atau dengan keluarga, tidak mau berkorban, maunya sendiri. Pokoknya dia yang lebih untung, dia sendiri yang harus menikmati. Itu Anda pasti tidak sehat, tidak disenangi hubungan itu. Seorang kasih itu mesti sabar, tidak egoistis, tidak mikirkan diri sendiri, tapi mikirkan orang lain. Ya, mau sukacita, tidak sombong. Nah, saudara, orang kalau hubungan dengan orang yang sombong tidak senang. Orang yang hubungan dengan orang yang suka menderita, menangis, mengeluh tidak senang. Kita akan bangun hubungan ini dengan sukacita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, 3 poin kalau Anda mengerti benar-benar komunikasi yang sehat, komunikasi yang kejujuran yang baik, ya, dan kasih. Kasih ini merupakan satu tindakan nyata. Tidak ada gunanya sikap hormat, sikap benar, tapi tidak pernah diambil tindakan nyata. Saudara, ada 3 poin. Anda kalau memahami ini, saya percaya Anda akan membangun hubungan mesra, baik itu di dalam pelayanan, maupun di dalam rumah tangga, maupun dengan sesama. 3 poin ini Anda perhatikan. Saya percaya Anda akan membangun hubungan yang sehat dengan semua orang. Sekian, terima kasih. Mari saya akan berdoa untuk Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih baru Engkau berbicara melalui hamba-Mu tentang healthy communication, healthy relationship, dan saya percaya 3 poin yang hamba-Mu sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati Anda, jadilah engkau senantiasa mengandalkan Tuhan, dan jadilah engkau sebagai pemenang. Sekian, terima kasih.